Halo semuanya, kali ini mari kita bahas tentang bauran pemasaran, The Marketing Mix. Kotler pada tahun 2000 mendefinisikan bahwa bauran pemasaran adalah kelompok kiat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran merupakan jantung dari rencana pemasaran suatu usaha. Suatu bauran pemasaran merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target yang dituju. Suatu bauran pemasaran terdiri dari 4 variabel, yaitu terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Sekarang mari kita bahas keempat variabel bauran pemasaran tersebut. Pertama, perencanaan produk. Produk adalah suatu barang atau jasa yang dibeli konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Dalam membeli produk, seorang konsumen tidak hanya memperhatikan semata-mata produknya saja, melainkan semua atribut yang ada dalam produk tersebut seperti merek, kemasan, kualitas, desain, dan pelayanan. Perencanaan produk suatu perusahaan akan menentukan keberhasilan produk perusahaan tersebut di pasaran. Saya ambil contoh untuk produk smartphone. Ketika kamu membeli smartphone, kamu pasti mengevaluasi berbagai macam atribut seperti spesifikasi hardware, desain, fitur software, paket penjualan, hingga box penjualannya. Dalam strategi produk, perusahaan bisa memberikan sebuah smartphone yang fiturnya serba canggih. Dan di satu sisi, perusahaan bisa saja membuat smartphone yang memiliki fitur dasar untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, perencanaan harga. Harga menjadi hal yang sensitif bagi konsumen dalam menentukan keputusan pembeliannya. Harga adalah suatu nilai yang melekat pada produk yang dijadikan nilai tukar antara penjual dan pembeli. Bagi kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah, harga yang murah menjadi pedoman dalam menentukan keputusan pembelian. Akan tetapi, berbeda dengan kalangan atas yang mempertimbangkan kualitas dari produk dan tidak mementingkan akan suatu harga. Strategi harga ini bisa banyak macamnya. Masih berkaitan dengan contoh smartphone? Kalau dalam konteks dari smartphone, penentuan harga menentukan kelas dari sebuah smartphone. Kita semua tahu Apple menjual produk-produk yang harganya mahal. Namun tetap saja orang terus membelinya. Kok bisa? Karena orang tidak hanya membeli produk, namun juga eksklusivitasnya. Berbeda dengan brand seperti Xiaomi dan Realme, di mana keduanya memiliki strategi harga yang mirip. Kedua brand tersebut menawarkan produk yang spesifikasi canggih, namun dengan harga yang masuk akal. Ketiga, perencanaan promosi. Promosi adalah ujung tombak dari pemasaran, di mana dari promosi ini nantinya produk akan dikenal oleh konsumen, dan konsumen mempunyai rasa ingin tahu akan produk yang dijual, serta akhirnya konsumen membeli produk dan merasakan kepuasan. Promosi untuk era saat ini sudah berkembang banyak, di mana promosi tidak hanya dilakukan di televisi, radio, maupun baliho atau spanduk. Akan tetapi, promosi bisa dilakukan di internet secara online. Banyak produsen yang sudah beralih menggunakan iklan di internet untuk memasarkan produknya daripada di televisi. Karena di internet, biaya promosi jauh lebih murah. Selain itu, perusahaan juga menggunakan endorse artis untuk mempromosikan produknya. Karena pesan yang disampaikan oleh artis akan mempengaruhi konsumen untuk membeli produk. Selain media yang digunakan untuk iklan, produsen juga bisa menggunakan promosi melalui pemberian diskon atau potongan pembelian pada suatu produk. Misalnya, untuk produk jasa biasanya ada diskon dari marketplace di mana mempromosikan produk tersebut. Untuk contoh promosi barang masih sama dengan pembahasan sebelumnya, yaitu produk smartphone. Dalam konteks smartphone, bentuk promosi bisa berupa iklan, endorse artis, potongan harga, bonus aksesoris, asuransi produk 1 tahun, gratis ongkos kirim, potongan harga pre-order, dan berbagai macam lainnya. Cara promo masing-masing brand smartphone di Indonesia sangat berbeda
kalau Oppo, Vivo, dan Realme terkenal dengan di-endorse artis-artis besar seperti Agnes Mo, Muhammad Iqbal, Afgan, dan lain-lain. Sedangkan perusahaan seperti Apple lebih memilih promo kerjasama dengan bank untuk memberikan cicilan tanpa bunga setiap pembelian iPhone terbaru. Sedangkan Samsung gemar memberikan bonus penjualan seperti TV ataupun wireless earphone. Keempat, perencanaan tempat. Tempat atau lokasi untuk suatu usaha sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Dalam bisnis offline, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masih menjadi pilihan untuk mendirikan suatu usaha. Bagi bisnis online yang saat ini berkembang, suatu lokasi yang tepat yaitu memilih marketplace yang banyak dikunjungi oleh konsumen dan marketplace tersebut mempunyai rating yang baik di mata konsumen. Saya ambil contoh untuk produk smartphone tadi. Dalam konteks smartphone, lokasi atau distribusi ini menyangkut tentang gerai-gerai offline resmi, distributor di pusat perbelanjaan, online marketplace, hingga website resmi perusahaan. Strategi lokasi ini terdapat banyak jenisnya, salah satunya adalah eksklusif versus inklusif. Apple terkenal dengan store-nya yang eksklusif di mana kamu bisa merasakan produknya di store tersebut. Hal ini juga ditiru oleh Xiaomi dan Samsung dengan membuka berbagai macam gerai-gerai khusus. Strategi store eksklusif ini tidak ditiru oleh Oppo, Vivo, ataupun Realme, di mana mereka lebih memilih strategi distribusi luas ke berbagai macam jenis toko, mulai dari era phone hingga ke konter HP dekat rumahmu. Demikian pembahasan kita mengenai bauran pemasaran. Sampai jumpa pada pembahasan lainnya. Ciao.